Waktu sekarang saya persilakan kepada Bapak Hansa Iskandar untuk beri sedikit sepatah dua kata dan sambutan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati jamaah PPIHAS Amsterdam, wabil khusus Ustadz kita, Ustadz Profesor Sanuri dan Ustadz Abi Kuhafa yang telah kami undang ke Belanda Amsterdam, dan beliau berdua bersedia untuk kesini meninggalkan istri, anak, keluarga 1 bulan full plus seminggu ya. Alhamdulillah untuk bertemu dengan kita di sini. Allah telah mengizinkan mensukseskan acara ini hari ini, acara selama bulan Ramadan, dan sudah Ibu dan Bapak sudah melihat betapa persiapannya sudah 7-8 bulan yang lalu. Dari bulan Juli tim dakwah sudah mempersiapkan segala sesuatunya mendetil, apresiasi yang sangat tinggi kami mengucapkan kepada mereka, tim dakwah. Sebetulnya hasil sukses bulan Ramadan ini bukan dari saya pribadi, tapi dari kepengurusan Pak Hasanul sebetulnya. Karena saya hanya meneruskan keputusan pengurus sebelumnya. Jalankan yang sudah diputuskan, jalankan saya saja. Dan alhamdulillah berjalan lancar. Saya mengikut aja, karena nanti periode kepengurusan saya bermula sebetulnya yang mulai hari ini. Kita sudah mempersiapkan rapat-rapat untuk pertemuan membereskan barisan, ya. Baik barisan kepengurusan inti, kepengurusan afdeling lain, madrasah, dakwah, konsumsi, dan seterusnya. Alhamdulillah, melihat kurang lebih saya dalam kepengurusan Al-Ikhlas sudah bisa dibilang 16 tahun dalam kepengurusan Al-Ikhlas. Kita lihat beberapa ustadz yang sudah diundang ke Belanda ya. Dari pengalaman saya, ustadz pertama yaitu Ustadz Gus Aap, alhamdulillah, yang beliau kami antar ke Paris waktu itu ya, 2 mobil. Alhamdulillah, 2 kali ya beliau datang ya, sekali ya. Dari Maroko Ustadz Khomeini Rosadi 2 kali, Ustadz Ali Naseh, Ustadz Muzakir dari Medan, beliau Masya Allah, Profesor Muzakir sebulan penuh ya di sini ya, Masya Allah. Dan terakhir Ustadz Haikal Perdana ya, dengan Fathur, Masya Allah. Nah, sekarang dicatat dalam sejarah Ustadz Sanuri masuk ke dalam Ustadz yang telah undang ke Belanda. Semoga silaturahmi kami tetap bisa dijaga ya. Insya Allah kalau memang kita ada yang ke Indonesia, kira-kira bisa mampir nggak ke rumah Ustadz atau ke pondok yang ada, kita jalin tali silaturahim, insya Allah berjalan di masa yang akan mendatang. Tahun depan Bapak datang lagi. Insya Allah. Dan saya lihat perkembangan kemasukan bank rekening dan cash itu setiap tahun naik terus, nggak pernah turun. Saya mengalami waktu itu bulan Ramadan 6.000 euro pemasukan bulan Ramadan, alhamdulillah. Terus dengan kepengurusan Pak Agus sebagai Agus Susanto sebagai Penningmeister Bendahara Dakwah masuk 10.000 euro, terus 12.000 euro, terus 18.000 euro. Sekarang sudah melewati 20.000 euro, dan tidak mustahil tahun depan melewati batas 30.000 euro. Tapi kalau saya lihat inflasi keuangan euro dibanding 10 tahun yang lalu ya, waktu gedung ini kita beli, saya menanyakan kepada arsitek berapa biayanya untuk dibongkar semuanya, dibangun gedung baru. Hitung-hitung, digambar, ternyata hanya perlu 340.000 euro saja.
waktu itu 10 tahun yang lalu, tahun 2016, ada dokumennya di saya nih. 340.000 bongkar total, bangun bata baru 3 lantai. 340. Sekarang Bu, saya tanya lagi Pak Hasan tuh, pengurusan Pak Hasan, tanya lagi arsitek beda ini. Berapa ini kalau bangun lagi? 1,8 miliar. Jadi inflasi euro itu sangat cepat. Jadi kita ketinggalan sebetulnya. Jadi 6 kali lipat dari harga 10 tahun yang lalu. Tapi kita tetap percaya kepada Allah SWT. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya kun fayakun. Kita masih kurang 1,5 miliar. 1,5 miliar sedikit, bagi Allah itu tidak ada artinya. Jadi kita jangan hitung dengan matematika dunia, betul ya Pak Prof ya? Dengan hitung-hitung matematika dunia itu nggak kesampai, itu hal yang mustahil 1,5 miliar. Tapi bagi Allah bim salabim kun fayakun, besok ada boom. Jadi dapur diperbesar, ada tempat pemandian jenazah, kalau ada juga bisa cooling ya. Iya Pak. Jadi semua fasilitas ada di sini memfasilitasi jamaah kita dalam hal keagamaan Islam, baik dalam pernikahan, yang meninggal, masuk Islam, madrasah, ilmu, pengetahuan, semua insya Allah kita bisa memberikan fasilitasi yang terbaik buat jamaah kita, menjadi magnet. Dan saya dengan Pak Hasan tadi ngobrol ya, dulu yang datang 1.000 orang, Idul Fitri Adha 1.500, 2.500. Tidak hal yang mustahil kalau tahun depan bisa 5.000, 3.000, 5.000. Pak, kita sewa ini aja, kita sewa Ziggo Dome atau Rai aja ya, atau stadion kita sewa semuanya, insya Allah. Benar. Ya itu arah jalan rumah ini mungkin akan jadi kekecilan. Mimpi boleh Pak. Ya, kita tetap memfokus cita-cita kita sejauh mungkin, tapi tetap dengan misi, visi dan strategi kita sebagai pengurus harus dilaksanakan, harus di-planning insya Allah. Semoga Allah memberi ilmu pandangan yang luas kepada kita, kepada pengurus. Mohon doanya Ibu dan Bapak, Ustadz Sanuri, Ustadz Abi, semoga kepengurusan yang ada ini bisa membuahkan sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Sedikit lagi tentang kepengurusan remaja yang sudah sangat berjalan dengan baik, alhamdulillah. Mereka dites kemarin ya, Firdok, bahwa kalian ingin diberikan suatu tugas, kalian akan mengatur keamanan, BHV dan mengatur Idul Fitri. Alhamdulillah berjalan lancar. Ternyata anak-anak kita kalau diberi kepercayaan dan tugas berjalan. Dan kesempatan ini buat remaja kita akan berikan lagi. Kita akan ikut sertakan dalam keputusan rapat dalam agenda mereka yang sangat penuh. Insyaallah. Sekali lagi terima kasih semuanya. Periode kepengurusan saya akan berjalan mulai hari ini, alhamdulillah. Dan sekali lagi aplaus buat kepengurusan yang sebelumnya Pak Hasono dan timnya. Terima kasih Pak Wah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sepatah katanya. Selanjutnya kami beri waktu kepada perwakilan sesepuh bapak-bapak. Kami undang Pak Budi Santoso untuk bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum berdiri sudah dipesan suruh santai. Saya orang yang bisa santai kelihatannya. Kelihatan betul. Jadi insya Allah saya mencoba santai ya Pak ya. Mudah-mudahan. Terima kasih yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua PPMI Al-Ikhlas Samsudang serta seluruh jajarannya,
Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Al-Ustadz Profesor Sanuri beserta Al-Ustadz Abi Huwafah yang sama-sama agak berat kita lepas. Hari ini adalah hari yang spesial pertama setelah 1 bulan kita berikhtiar menahan lapar dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kemudian hari kemarin puncaknya, sehingga hari ini hari kedua. Hari kedua pun hati kita sudah dihadapkan pada suasana yang tidak terlalu ceria. Kenapa tadi dapat laporan yang sangat luar biasa sehingga aplaus dari ibu juga sangat luar biasa. Tapi di sisi lain besok kita harus melepas kedua sosok Ustadz Profesor Sanuri dan Ustadz Abi Huwafah yang tidak berlebihan, manakala saya sampaikan saya 36 tahun, hampir 36 tahun berkecimpung dan aktif, tidak pernah berdiri di luar baris. Rasanya tahun ini tahun yang sangat istimewa. Itu terbukti setiap uraian dari Prof. Sanuri, dari kalimat per kalimat yang beliau sampaikan, membuat hati kita semakin kadang-kadang teriris. Dari sekian lama kita berorganisasi, setelah itu ditambah lagi setelah sholat isya, lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abi Huwafah yang tidak sedikit menyentuh kita. Ini merupakan satu prestasi yang luar biasa, sekaligus tantangan ke depan. Kita boleh tertawa, boleh tepuk tangan sebagai bentuk rasa syukur. Tapi jangan sampai kita terlena dengan tepuk tangan itu sehingga melupakan dari yang akan datang. Baru kemarin kita saya buka open house. Tadi saya dapat keluhan dari salah seorang yang tadi disebut Pak Anas. Saya pesan khusus karena beliau orang baru, Pak datang ya di open house saya supaya merasakan betul bagaimana nuansa lebaran. Ternyata beliau nggak hadir. Tadi saya tanya kenapa nggak hadir Pak? Bagaimana saya hadir Pak? Semua pada pergi, saya sudah mau kunci pintu. Datang rombongan, ada rupanya jamaah luar yang sudah tahu kalau ini masjid. Sehingga di balik silaturahim, habis makan sana sini mampir untuk sholat. Apa yang terjadi? Beliau korbankan. Di saat semua tertawa di rumah saya menikmati lontong cap gome, beliau di sini harus mempertahankan. Cerita ini sebetulnya mengiris dan mengingatkan kepada kita yang sering dalam bahasa saya, jangan sampai 2-3 Syawal ini kembali kondisi kita seperti pos kamling. Sering saya sampaikan gitu. Jadi tolong di balik tepuk tangan, di balik tertawa kita, prestasi yang dipaparkan tadi, ada satu tanggung jawab yang berat buat kita. Bagaimana ke depan ini kita bisa memaksimalkan sebuah masjid. Itu yang sering saya gaungkan. Kenapa ya? Kalau kita bisa belum memaksimalkan fungsi masjid ini, terngiang dalam pikiran kita orang-orang yang rela tidak pergi vakansi, rela tidak jadi beli villa di Indonesia, uangnya ditangguhkan diberikan kepada kita demi sebuah masjid. Itu cerita singkat mawon supaya tidak terlalu sedih telan. Yang ingin saya sampaikan pertama sebagai bagian dari keluarga besar PPMI Al-Ikhlas, terutama kelompok orang-orang tua, apresiasi yang sangat luar biasa kepada Pak Hasanul beserta tim. Tadi dengan kepolosannya, ketulusannya Pak Hasan menyampaikan bahwa prestasi hari ini adalah termasuk kinerja daripada Pak Hasanul sekarang tidak berdiri di luar baris. Beliau masih satu rangkaian dengan Pak Hansah untuk memimpin. Kami sampaikan yang kedua sebuah harapan kepada Pak Hansah yang insya Allah dibantu oleh Pak Sanul yang sudah menoreskan prestasi tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita minimal bisa mempertahankan apa yang kita lakukan tahun ini. Syukur-syukur kalau kita bisa tingkatkan.
Lagi-lagi persoalannya adalah bangunan ini bukan aula pertemuan tetapi sebuah masjid. Kita sudah sepakat. Maka bagaimana fungsi dan hal-hal yang ada kaitannya dengan fungsi sebuah masjid ini pelan-pelan bertahap harus menjadi prioritas. Apalah artinya kita bahagia karena tumpukan dana yang ada, tetapi masjid ini belum maksimal. Jadi insya Allah dengan rapatkan barisan kita bersama, dengan niatan kita yang kuat, tidak ada sesuatu yang berat. Terbukti kita tambah tahun, tambah berkembang. Jamaah dulu kalau Senin sampai Kamis sudah bisa dipastikan 2 shaf ini. Sekarang udah penuh. Kemarin disebutkan hampir 4 kuintal selama 1 bulan ya Pak ya. Itu diisi perut orang berapa tuh 4 kuintal beras. Artinya bahwa yang hadir semakin banyak, kebutuhan kita semakin tinggi. Hakul yakin tadi Pak Anca sampaikan kalau Allah berkehendak kun fayakun, tidak ada sesuatu yang mustahil. Tetapi sebagai hamba Allah kita tetap harus ikhtiar supaya ketentuan Allah itu bisa kita jaga amanahnya supaya lebih maksimal lagi. Sekali lagi saya atas nama pribadi, keluarga dan termasuk para orang tua mengucapkan banyak terima kasih. Kinerja kalian sudah sangat luar biasa. Hanya memang yang tua ini kadang-kadang karena penyakit tua ya banyak cerewetnya, minta maaf. Tapi semua yang dilakukan, yang kita lakukan, tidak ada sedikit pun semua keluar dari niatan baik. Karena semua punya merasa tanggung jawab yang sama. Insya Allah kita rapatkan barisan, kita bergandengan tangan. Yang tua tetap membackup yang muda dan yang muda tetap bersemangat. Jangan patah arang di tengah jalan. Karena orang yang bisa kuat kondisinya, bisa survive itu adalah orang yang sering kesandung, sering mendapatkan cemoohan, sering mendapatkan kritikan. Itulah orang-orang yang pada hakikatnya mampu menghadapi kehidupan ini. Begitu saja apa yang bisa kami sampaikan atas nama yang tua. Bila mana kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila mana ada kelebihan atau kebaikan itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga memberi kesempatan kepada wakil dari ibu-ibu untuk ibu-ibu kami panggil, beri kesempatan kepada Ibu Asra atau Ibu Anissa. Ibu Anissa, monggo Ibu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, atas waktunya yang diberikan untuk ibu-ibu. Alhamdulillah kita sudah berpuasa 1 bulan dan juga hari ini sudah disebutkan berkali-kali, saya sebutkan lagi. Kita sedih karena harus berpisah dengan 2 sosok yang selama sebulan puasa banyak jasanya untuk kita. Yang pertama, terima kasih buat Ustadz Sanuri yang memberikan tausiah, wejangan, serta menjawab berbagai pertanyaan dari jamaah, terutama ibu-ibu. Kenapa saya bisa berani bilang keikhlasan? Saya nggak tahu hatinya, tapi kita bisa lihat dari mukanya ya. Betul ya ibu-ibu? Dengan senyumnya, ya ikhlas dari hati memberikan wejangan yang insya Allah bisa menambah wawasan kita. Ya. Walaupun kita di sini ibu-ibu sudah oma-oma, tapi kita masih harus tetap belajar dan semoga pelajaran itu bisa kita pegang sendiri, bisa kita sampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita yang ada di sini. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih Ustadz, mudah-mudahan wejangannya bisa menambah ketenangan hati kita dan juga iman kita.
Yang kedua juga menyampaikan rasa syukur, terima kasih kepada Ustadz Abi. Ustadz Abi ini masih muda tapi sudah membuat saya iri karena sudah hafal Al-Quran, Masya Allah ya. Ustadz Abi telah mengimami sholat taraweh kita itu dengan khusyuk. Kalau sudah Ustadz Abi sudah mulai, wah sudah kita tidak, alhamdulillah saya pribadi pikiran sudah tidak kemana-mana lagi, hanya ingin mendengarkan itu. Alhamdulillah. Juga Ustadz Abi bersedia dengan kesabaran memberikan pelajaran tadarus kepada ibu-ibu sebelum berbuka puasa. Itu. Ternyata sampai sekarang itu ada satu bakat yang ditemukan yang saya nggak tahu, ternyata ibu ini bisa juga berqiraat hasil pelajaran Ustadz Abi. Ya, betul. Itu masih awal Ibu Ii, tapi kalau sering-sering nanti siapa tahu bisa mengalahkan Ustadz Abi. Amin. Ayo penyambung ayat. Betul nggak Ustadz? Betul ya? Bimbingan dan suara merdu dalam bacaan Al-Quran dari Ustadz Abi insya Allah bisa menjadi kenangan yang indah untuk kita semua. Amin. Dan juga sebagai contoh ya, yang insya Allah bisa membekas di hati kita semua. Amin. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang Ustadz sampaikan ke kita berdua ya, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, dan insya Allah silaturahmi kita tidak terputus. Bagaimana sarannya? Karena sekarang komunikasi sudah gampang. Mungkin 1 bulan 1 kali bisa tanya jawab dengan Ustadz Samburi online atau bagaimana. Saya insya Allah. Sekali lagi terima kasih. Ya. Saya juga ingin tambahkan satu hal lagi mengenai keseluruhan perayaan Idul Fitri kemarin. Waktu setelah selesai sholat itu sudah selesai semua, ceramah sudah selesai. Saya kesempatan dengan Ibu Hasrah untuk bersalam-salaman dengan Ibu Hasrah. Satu hal yang saya ingat, Ibu Hasrah itu pertama-tama yang disampaikan ke saya, Anissa, wah bagus organisasinya. Nih Ibu Hasrah, betul ya? Nah, jadi komplimen juga untuk semua pengurus BPME ya, yang itu yang saya ingat, wah bagus. Jadi saya bangga dengan orang-orang muda dari sini. Insya Allah tahun depan lebih bagus lagi. Amin. Dan insya Allah semua yang dilakukan bisa mendapatkan pahala dari Allah. Amin. Nah, oke, itu atas nama ibu-ibu, atas nama ibu-ibu Al-Ikhlas. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Ustadz Samburi dan Ustadz Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, moi wordnya, moi komplimennya. Terima kasih sekali lagi. Sebagai intermezzo, barusan ada 2 saudara kita orang Maroko datang ke sini, yang saya bilang ke Mas Pasol tolong bukan pintu. Beliau ikut terawih di tempat kita dan hari ini menyumbang stofzuiger robot terbaru 9.000 seri, sudah diinstalir di sana. Mereka bilang masjidnya bagus sekali, jadi mereka nyumbang robot stofzuiger. Jadi untuk meringankan kegiatan ya, jadi tadi sudah diinstalir, tapi seperti ini, tapi masih dicas. Jadi moga sedikit meringankan bebannya nanti untuk Ustadz Muharram dan Mas Refi, Mas Aan. Jadi biar bisa jalan di sini. Jadi sekali lagi begitu
semoga kebudayaan kita, maksudnya kekeluargaan kita tetap seperti ini. Jadi kita welcome idirin, siapa yang mau ikut ke sini, buktinya seperti ini. Tidak ada yang meminta, tidak ada yang mengira, sudah dapat datang sendiri. Jadi alhamdulillah sekali lagi. Terus seperti janji saya tadi, barusan kita dapat WhatsApp dari Mbak Cina, uang sodakoh kotak Idul Fitri belum dihitung semua. Karena ada Mbak bilang ada celengan, saya belum tahu apa itu maksudnya celengan. Ya, tapi kemarin saya waktu ngesil plastik sampah isi uang nggak ada celengannya, cuman beliau bilang celengan belum dihitung. Tapi uang yang kotak kemarin sejumlah 8.118,5 sen. Alhamdulillah. Jadi kalau kita total dengan yang tadi 3.300 berapa ya? Jadi 3.676 ditambah 8.100, jadi 11.800. Plus 27. Oh ya, plus yang sodako infak 27.000. Jadi berapa totalnya? 40. 18. 6 ditambah 8.100. Ya. Berarti 11 ditambah 8 ditambah 27. Oke, nanti menyusul. Jadi hampir 30 lebih ya. Hampir 40. Jadi Ustadz Pak Anza, jadi sudah hampir 40.000 uang selama Ramadan. 39.000. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, jadi 39.300. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi semoga rezeki Bapak Ibu ditambah lagi. Semoga kita bisa mempergunakan untuk secepatnya bisa memperlebar bangunan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, itu intermezzo kita. Selanjutnya Prof, kita beri waktu yang muda dulu atau yang tua dulu? Yang tua. Oke, kami mengundang Ustadz Profesor Sanuri untuk maju ke depan untuk memberi sepatah dua kata-kata perpisahan atau kenangan atau wejangan semuanya. Profesor, kamu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan para sesepuh, para sesepuh, saya ini kalau saya sebut satu dua nanti yang lain tidak sempat saya sebut, ya cukup saya sebut para sesepuh dan sesepuh saja. Khawatir nanti kalau menyinggung, ya artinya ada bapak ibu yang tidak saya hafal kemudian tidak saya sebut. Yang jelas ada Abah Budi, ada Pak Guru, ada Pak Mustafa, ada Ibu Hasra dan ibu yang lain, Ibu Anissa dan yang lain. Mohon maaf kalau saya tidak sempat. Ada Pak Boy juga, ya ada Pak Mukhlis, ya beliau luar biasa, dan ada Ustadz Mizar yang selalu membimbing kami selama di sini. Dan yang saya hormati, saya muliakan Ketua BPNE Al-Ikhlas Bapak Hansyah dan Pak Hasanul, Pak Untung, Mas Jaka, yang selalu setiap saat itu mesti komen, memberikan, bukan komen, ya menuntun saya, mengingatkan saya nanti Ustaz temanya apa. Dan Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang biasa kalau pengajian itu
Saya tuh kalau ibu-ibu sudah duduk di depan ini sudah lega saya. Ya saya bayangkan kalau saya ngaji terus tidak ada yang dengar, terus siapa yang mau? Ya, terus saya ngomong dengan siapa? Alhamdulillah ya, ibu-ibu ini sudah siap di depan sini. Ada Bu Aminah, ada Bu Muti, ada Bu Julian, Bu Julian, Julian. Banyaklah, mohon maaf, makanya kalau saya sebut nanti Namanya salah. yang lain juga demikian, luar biasa. Saya kira semangat mereka luar biasa, dan saya juga yang sangat saya hormati dan saya muliakan ya, ada Mas Erwin juga yang selalu memantau ini pergerakan suara ini, volume ini kecilnya ya. Kemudian selama saya di masjid ini ya, saya banyak dibantu, dilayani. Saya ini dilayani, Masya Allah. Apa artinya saya dilayani oleh kawan-kawan. Ada Ustadz Mukarrom, ada Mas Saifi, ada Mas Faisal, siapa lagi? Mas Aan yang baru datang tempo hari, dan masih banyak yang lain yang mohon maaf saya nggak hafal semuanya. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan saya kuat ngomong ini. Mudah-mudahan saya tidak nangis, tapi saya sudah siap tisu. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya dan Ustadz Abi, beliau ini muda tapi saya sering belajar darinya. Di kamar tuh saya sering nimbrung di kamarnya, Ustadz, tolong ajari saya satu lagu Ustadz, nanti saya pakai ceramah. Iya sumbernya. Sumbernya dari situ. Iya. Jadi luar biasa. Terima kasih saya telah diberikan kesempatan, dipercaya oleh Bapak Ibu untuk bisa sharing di sini. Sebenarnya bukan sharing, sayalah yang mendapatkan banyak hal, banyak pengalaman dari Bapak Ibu. Kalau bagaimana saya bisa kuat untuk mengatakan atau sambutan di perpisahan ini, Bapak Ibu memberi kami banyak hal dengan hati, sedangkan kami belum bisa. Makanya tadi saya terima kasih sekali Ustaz Bizar dan Bapak Ibu yang lain. Kami datang di sini ini, kami ini seperti orang yang kedinginan. Bapak Ibu datang dengan hati memberikan pakaian kepada kami. Iya, cuman kan untuk Bapak Ibu kan tidak terasa. Bagi kami ini terasa banget. Kami laksana orang yang kedinginan di tengah jalan, lalu Bapak Ibu datang memberikan pakaian supaya kami tidak kedinginan. Kami datang dengan perut yang lapar, Bapak Ibu memberi makan kami, memberi minum kami. Dan itu dari hati. Bagaimana saya bisa kuat? Ini bukan saya buat-buat, tidak Bapak Ibu. Sesuatu yang datang dari hati itu pasti akan sangat kuat. Dan ternyata saya sudah kalah 1-0 dalam hal ini. Bapak Ibu mengundang saya dan Ustadz Abi, mempercayai saya dan Ustadz Abi yang mungkin kalau saya ya ilmunya ya hanya sedikit sekali. Justru saya lah yang banyak belajar. Bapak Ibu memberikan banyak hal kepada kami dengan hati, sedangkan kami belum bisa menyamainya. Dari sini kami sudah kalah 1-0. Tapi nggak apa-apa. Meskipun saya dan Ustadz Abi mungkin kalah 1-0, 1 untuk Ibu, 0 untuk saya. Tapi 1 itu nanti akan saya sebarkan kepada keluarga kami, kepada tetangga kami, kepada masyarakat Indonesia. Sebanyak orang yang bisa kami temui akan kami sampaikan bahwa di sana ada saudara-saudara kita, ada komunitas muslim yang luar biasa. Semangatnya menjaga Islam, semangatnya menjaga akidah, semangatnya menjaga syiar Islam. Saya harus kuat. Kita yang nggak Ya kuat. mohon maaf Bapak Ibu. Sekali lagi, sesuatu yang datang dari hati kayak Bapak Ibu ini pasti akan sangat sulit untuk kami, pasti kalah. Ibarat ada orang yang bernyanyi
menggunakan senandung lagu yang terindah, terpopuler di dunia dibanding dengan bacaan Quran. Tidak ada banding, tidak bisa dibandingkan. Pasti Quranlah yang menjadi pemenang. Maka oleh karena itu, sekali lagi ya kami terima kasih dan mohon maaf barangkali selama saya dan Ustaz Abi di sini ya merepotkan Bapak Ibu. Kami ini terus terang nggak pernah kelaparan, nggak pernah kehausan. Tim dapur, bukan, tim dapur ini selalu siap sedia. Kami itu baru mau bantu, masakan sudah siap. Gimana coba? Kami nih mau. Makanya saya tidak akan pernah melupakan ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan kepada kami ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah Bapak Ibu. Kalau boleh saya sebut ya sebenarnya kan banyak yang tim sini banyak. Ada Mbak Umi, ada Bu Umi, ada Mbak Fitri, ada Mbak Happy, ada dan Bapak Ibu yang lain juga, Mas Saifi, Ustaz Mukarram. Kesan saya bahwa Bapak Ibu itu hebat. Semangat untuk belajarnya itu luar biasa. Semangat untuk belajar Islam itu luar biasa. Di tengah kesibukan Bapak Ibu yang rumahnya itu tidak dekat atau jauh, tidak 1 kilo, 2 kilo, ada 15 kilo, hanya 30 kilo, bahkan lebih, hanya untuk mendengarkan kata-kata saya yang seperti ini aja. Makanya satu sisi saya juga malu. Apa sanuri yang kamu bawa, yang kamu berikan itu apa? You give nothing. You give nothing. Ustadz Mizar yang selalu mendampingi saya, selalu menasihati saya, selalu membimbing saya. Terima kasih. Bapak Budi dan bapak-bapak yang lain juga. Banyak hal yang Pak Hasanul, ya, juga Pak Hansyah dan kawan-kawan yang lain. Ya sudah, itu aja, nanti kalau lama-lama saya jadi berbiak nanti saya. Pokoknya gini aja lah, saya mengucapkan terima kasih atas semua yang telah Bapak Ibu berikan, dan saya juga mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah besok kita akan pulang ke Indonesia. Mohon doanya. Saya dan Tetapi mohon doanya mudah-mudahan perjalanan selamat, tidak sampai berpapasan dengan bom, ya, dengan tidak melewati zona-zona yang ya itu aja. Mari kita baca Ya Arhamar Rahimin 3 kali. Oh iya. Ya, bersama-sama ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ya Arhamar Rahimin, 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 Farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Sekali lagi. Ya Arhamar Rahimin, 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 Ya Arhamar Rahimin,
فاجعل المسلمين يا نبي سلام عليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Santi, terima kasih atas sedikit sepatah katanya. Sedikit impresi Ustaz Sanuri di Eropa. Jadi hari pertama penjemputan yang dijemput oleh Pak Budi, Ustaz Arfan sama tim di masjid. Ustaz Abi sama Ustaz Sanuri waktu itu kepingin makan veto, makanya kita juga ajak di veto waktu kita jalan di Amsterdam. Al-Fabula di Amsterdam selalu kita ke Dam dan juga ke Rijksmuseum. Jadi sedikit impresi Ustaz Abi. Volunteernya menyusul nanti ada. Lalu banyak sekali fotonya, jadi ini impresi. Di Paris juga. Baik, selanjutnya kami juga beri kesempatan kepada Gus kita yang datang ini, ya, Gus Abi Guava, mohon maju ke depan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebenarnya saya dibanding disuruh ngomong mending saya ngaji lagi. Mending saya ngaji setengah jam lagi daripada ngomong 5 menit. Bayati dulu. Yang saya hormati bapak-bapak pengurus, ada Pak Hasanul, ada Pak Hansyah, Pak Jaka, Pak Untung, Mas Erwin, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya Pak ya. Ibu-ibu juga yang Masya Allah semangatnya luar biasa, Oma Lili, ada Bu Yulinar, Mbak Fitri, Oma Ii, wah Masya Allah. Saya sangat menyayangkan Oma Ii itu kenapa baru sekarang belajar tilawah. Kenapa nggak dari muda gitu ya. Juara satu tuh. Iya soalnya bagus banget. Waduh kalau dari muda Ustaz Abi kalah. Tapi sering bilang, aduh susah Ustaz. Padahal bisa aslinya. Ya. Saya ucapkan terima kasih semuanya sudah menerima saya dan Ustadz Profesor Sanuri. Saya di sini tidak merasa asing, Bu. Saya merasa ini kekeluargaan semuanya, Masya Allah. Mungkin bagi ibu-ibu, bapak-bapak, saya sebagai tamu di sini. Tapi saya sendiri nggak merasa sebagai tamu. Karena saya tinggal di sini dan melihat ibu-ibu datang, malah saya merasa saya di tuan rumahnya di sini. Bagus itu. Jadi nggak usah pulang dong. Berarti bapak-bapak ibu yang pulang berarti bukan saya. Ya tinggal. Semangatnya, jujur Bu, saya itu di rumah, saya paling tidak suka ngajar tilawah. Dari nol, saya nggak suka. Karena saya mungkin orangnya emosian mungkin ya. Gak sabaran. Benar. Pas di sini entah kenapa lihat semuanya tuh semangat belajar, semangat ya Allah. Saya sampai kalau nunggu buka puasa tanpa tahsin itu ya Allah rasanya lama banget ya. Soalnya kegiatan di sini tuh saya jam 5 sore itu tahsin Bu ya. Habis itu maghrib buka puasa bersama. Habis itu tarawih. Habis tarawih itu tahsin lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu pas 10 hari terakhir itu saya tanya ke Pak Hasan, boleh nggak ibu-ibu ngaji juga? Sepertinya ibu-ibu juga pengen ngaji kayaknya. Sepertinya pengen. Ternyata alhamdulillah di ACC kan, ya nggak apa-apa, kenapa nggak boleh? Jadi 10 hari terakhir itu kan ibu-ibu ngaji juga selepas Ramadan. Selepas Ramadan. Selepas tarawih. Oh nggak pulang.
tinggal sampai Idul Adha. Selepas tarawih tadarus sampai jam setengah 11 atau jam 11. Habis itu lanjut lagi tilawah. Dan Masya Allah itu semangatnya, ya Allah kok nggak ada capeknya. Malah saya yang capek. Oh curhat sekarang. Keluarin semua Ustaz. Keluarin semua. Tapi kalau ngelihat hasilnya dari Mas Syaifi, Mbak Fitri, ya Allah, suaranya bagus-bagus. Tadinya kalau lengkap saya mau minta dari yang sering ikut latihan tilawah untuk tampil juga di sini. Cuman kayaknya kurang lengkap ini. Mas Amir nggak ada, ya Allah. Yang ada aja. Terus apa lagi Bu ya? Selamat jalan. Iya, saya mohon maaf lahir batin intinya Bu ya. Mohon maaf barangkali ada ucapan yang kurang enak. Mungkin saya menilai ibu-ibu ada yang 60 waktu itu, siapa itu? Ibu-ibu udah ngaji-ngaji, saya nilai, aduh skornya ini 60 kayaknya ini. Mohon maaf. Iya 60 juga lumayan sebenarnya. Ada yang 100, alhamdulillah banyak yang 100. Tapi saya lihat perkembangannya luar biasa, bagus-bagus semua. Alhamdulillah. Sebulan ini, alhamdulillah banyak perkembangan yang saya rasakan dari awal sampai akhir ini. Kalau gitu datang lagi Pak. Amin. Insya Allah tahun depan. Apalagi? Apalagi? Sama saya nggak jadi nangis Bu. Malah jadi ketawa. Iya, iya. Apalagi Pak? Ngomong dong, kita ngelihat. Oh iya, terima kasih kepada Pak Wahyu udah mengantarkan ke Paris. Sama Masuk Metro Pak TV lagi ya. Untung udah memberikan saya kesempatan naik kapalnya kemarin, Masya Allah. Oh, kapal. Indah banget. Wah, itu lah. Seru banget itu. Leonardo yang ajak ke Denah juga. Oh ya, Leonardo. Iya. Mas Leonardo. Ada Ustadz Bizar yang setiap hari itu selalu membimbing saya, selalu mengarahkan. Ada Pak Jaka yang sering memberi masukan. Gak apa-apa masukan-masukan, itu sangat ini membantu saya buat bisa lebih nyaman di sini kan kelasnya. Mungkin itu saja dari saya Bu ya. Saya bingung mau ngomong apa lagi. Iya. Makanya saya sering bilang mending saya ngaji daripada saya ngomong. Ditutup satu kali dengan dua ayat yang bisa kita kira aja Ustaz. Yang sedikit ya. Oh, udah. Silakan. Dampingin. Kalau mau akses tadi. Jadi nggak kan, jadi kangen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindukan suara Gus Abi yang ini. Terima kasih atas kenang-kenangan suaranya. Semoga kita bisa mencontoh. Semoga semoga Mas Syafi'i, Mbak Fitri sama Oma Ii bisa melanjutkan. Nanti kita tunggu nanti setiap hari Rabunya. Terima kasih sekali lagi. Buat ada Ustadz Sabri sama Gus Abi. Baik Bapak Ibu, tiba waktunya kita akan menyerahkan kenang-kenangan tanda mata. Jadi saya undang ke depan Pak Asano, Pak Ansa sama Mas Untung untuk sedikit menyerahkan kenang-kenangan dari kita semua. Silakan. Mohon maaf tadi Pak Guru belum sempat saya sebut namanya, kan Ibu Guru ya. Terima kasih. Ya, saya bacakan ya. Ya, saya bacakan ya, yang ada tertulis di plakat di sini, tulisannya dengan logo yang indah sekali, PP Makrifat Amsterdam, Ustadz Profesor Dr. Sanuri SAG, Master of FIL, MPhil. Jazakallah khairan atas kehadirannya di PP Makrifat Amsterdam. Semoga tali silaturahim senantiasa terjalin terus. Dengan bahasa Belanda sedikit, dank voor uw komst, mogen de broederschap behouden blijven. Ramadan 1447 Hijriah, 20 April 2026. Terima kasih Ustadz, saya serahkan. 20 Maret. 20 Maret. Bentar. Ininya kan belakang. Oh iya, gitu. Ya gitu. Jadi semuanya kena. Terima kasih. Iya. Ustadz. Ya. Allahu Akbar. Sekalian ini Sekalian Pak. Ustadz sekalian. Awas tuh bawahnya amplopnya. Iya. Terima kasih. Piagam. Jaga. Terima kasih. Lulus nih ya. Terima kasih Ustaz. Sekali lagi. Lulus. Ada Lulus, satu Ustaz. lagi. Ini yang paling Tolong penting. diterima. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Ustaz. Jadi dulu sekarang kita foto bareng. Iya. Iya. Saya kasih ya. Saya bacakan dia sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Pak Ketua, saya juga bacakan. Isinya ada logo PPMI Al-Ikhlas Amsterdam. Tertulis di bawahnya Ustadz Abi Kuhafah S.HI. Kepanjangannya apa? HI? Hotel Indonesia. Hubungan internasional. Oh, Ibu guru ngetawain saya. Jazakallah khair atas kehadirannya di PPME Al-Ikhlas Amsterdam. Ini insya Allah menjadi rumah kedua Ustadz juga. Amin. Tiap kali Ustadz ingat Belanda, ingat Amsterdam, pasti ingat PPME. Amin. Oma itu. Semoga tali silaturahim senantiasa terjalin. Amin. Dank for your homes. Terima kasih atas kedatangan. Mogen de broederschap
behouden blijven. Tali silaturahim kita tetap terjaga. Ramadan 1447 Hijriah, 20 Maret 2026. Mohon diterima Ustaz. Dipajang di rumah ini Ustaz, atau di pesantren. Orang lihat, oh Ustaz Abi udah pernah mengisi di PP ini. Semoga di tahun depan diberikan kepada Abi Kuhafa, imam sholat fardu dan taraweh Ramadan 1447 Hijriah, Amsterdam 1 Februari sampai dengan 20 Maret 2026. Ini kurang ini, nggak cuma imam sholat fardu taraweh, kiroah, tahsin, Masya Allah. Itu puntennya 100 Pak. Masya Allah. Mohon diterima Ustaz ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah itu penting. Itu penting. Ini juga ada tertulis Ustadz Abi Q. Bukan QQ. Kuhafa. SHI. Apa tadi Bu Guru? SHI? Hubungan Internasional. Mau diterima Ustaz ya. Kapan lagi meluk yang bisa tahfiz? Tahun depan Pak, tahun depan insya Allah. Silakan foto. Oh iya, foto semuanya bertiga. Nah foto Mas, senyum. Ini bikin jelek pemandangan ini. Kedua Ustaz tunggu dulu ya sebentar Ustaz. Silakan ditaruh di meja dulu Ustaz. Ya. Jangan ketukar Ustaz ya. Saya lupa nanya tadi. Saya lupa nanya tadi. Tadi kan Ustaz Abi kan singkatannya itu tadi SHI Hubungan Internasional. Kalau SAG MPhil singkatannya apa Ustaz? Sarjana Agama. MPhil itu Master Filsafat. Master Filsafat. Nah, perlu diketahui juga Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Hasan dan Pak Anja. Sekarang kita terima kasih. Ibu guru juga ibu guru ini. Ibu guru sama ini. Ibu-ibu untuk Ustadz. Ini jadi amplop, nggak ada isinya Ustadz. Jadi cuma amplop doang. Iya. Jadi tolong ini untuk Bapak Sanuri dari ibu-ibu Al-Ikhlas. Ini yang paling penting ini yang untuk Ustadz Abi ya. Ustadz Abi, terima kasih banyak atas bimbingannya untuk ibu-ibu semuanya. Semua pada senang di itu tuh nama. Apalagi kalau udah dikasih punten 9, 90, 100 kadang-kadang dikasih Pak Ustadz. Ada yang dikasih 120 lagi. Terima kasih banyak. Ya. Atas nama ibu-ibu maaf yang banyak kalau ada kesalahan disengaja dan tidak disengaja. Dan yang penting insya Allah selamat sampai di rumah, perjalanan sampai di rumah dan salam buat keluarga di Indonesia. Sampai besok ya Pak Ustadz, selamat ya. Untuk semua keluarga. Terima kasih. Selamat sampai di sana Pak Ustadz. Iya lah. Pak Dewi ini dari perwakilan, bukan dari perwakilan. Oh, dari pribadi. Terima kasih Bu Dewi. Saya hormati, saya sayangi. Acara demi acara sudah kita lewati. Sebelum acara kita tutup nanti dengan doa oleh Ustaz Nizar, saya juga ada sedikit. Saya juga membahas sesuatu dari pribadi saya sendiri kepada Ustadz Sanuri sama Ustadz Abi.
Saya juga minta maaf sekali karena saya sekali lagi yang sering mengomeli Ustadz, sering melarang Ustadz, sering mengirim WhatsApp ke Ustadz setiap hari, setiap malam. Kalau ada sesuatu pasti ke Ustadz. Sekali saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, Bapak Ibu semua yang telah bersedia mengorbankan waktu untuk mengantar Ustadz jalan-jalan atau mengantar Ustadz menunjukkan sesuatu di Belanda. Leonardo, saudara kita yang baru ini juga mau mengantar beliau ke Den Haag waktu kedua Ustadz pertukaran dengan Ustadz di Den Haag. Ibu Lina, rekan Pak Boy yang bersedia mengajak jalan-jalan juga ke Volendam, ke Sanseskan. Pak Wahyu yang berangkat subuh pulang tengah malam meninggalkan ibu, mengajak ibu-ibu sama Ustadz ke Paris, ke Belgia sama Paris. Terima kasih sekali. Dan Mas Hamzah, ada Mas Zufar, semua, Pak Untung yang sudah mengajak Ustadz juga, Pak Budi dan timnya yang menjemput beliau ke Skipo. Dan sekali lagi saya pribadi mohon maaf Pak Ustadz Sanuri sama Profesor, karena kita menculik Ustadz ini dari rumah beliau semua. Kita menculik Gus Abi dari pondoknya, dari putrinya yang masih kecil untuk melayani kita semua di sini. Saya mohon maaf sekali jika saya terlalu banyak omong, terlalu banyak cerewet, terlalu banyak ngomel ke Ustadz semua. Ada sedikit oleh-oleh buat Ustadz Abi, saya panggil Ustadz Abi. Ustadz Abi ini tanda minta maaf kami kepada Ustadz Abi. Ini sebenarnya bukan untuk Ustadz Abi tapi untuk istri Ustadz Abi. Ya, di sini ada typical Dutch steak kita bilang, ada keju, ada coklat, tapi coklat ini khusus karena Belanda. Ada ini untuk masak, ada tas, terus ada untuk nanti kalau Umi tanya sarapannya apa di sana, ada sarapan di sini Senelian kita bilang, ada on bed cook, ini typical on bed, jadi sebagai tanda terima kasih dan minta maaf kami, saya sendiri untuk Ustadz Abi dan keluarga. Sama-sama. Ustadz Sanuri sama di sini ada tas juga. Nah ya, ini untuk ibu ya, untuk Edi. Jadi sekali lagi minta maaf, terima kasih atas semuanya. Amin amin sama-sama. Baik Bapak Ibu. Semoga kalau membuka itu, melihat itu bisa tidak akan melupakan kita semua yang di Amsterdam ini. Baik, sebelum acara doa, saya sekali lagi minta maaf. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu untuk datang ke sini untuk bersama-sama memberi waktu untuk Ustadz Abi sama Ustadz Sanuri. Saya akan sedikit memberi waktu juga ke Pak Hasanul karena Pak Hasanul juga ingin mengucapkan satu. Mohon Pak Hasanul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Prof Sanuri dan Ustadz Abi kami mohon sekali lagi ke depan Prof. Mohon maaf sekali lagi. Bahwa Prof Sanuri dan Ustadz Abi sudah menjadi keluarga kami. Dan sebagai tanda Prof dan Ustadz Abi otomatis menjadi anggota kehormatan PPM Al-Ikhlas. Ini ada tanda PIN PPM Al-Ikhlas Amsterdam, akan kami sematkan di dada. Insya Allah akan saya langsung sematkan untuk Prof, dan nanti Pak Hansa bisa terserah mau di peci mau di popnya di sini. Saya sematkan langsung ya. Atau di pipi nak Pak.
Terima kasih Pak Wahyu, terima kasih Pak Wahyu. Tadi gak sempat saya sebut. Dengan ini Prof. Sanuri dan Ustadz Abi Wafa resmi menjadi anggota kehormatan PPM Al-Ikhlas Amsterdam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Istimewanya apa anggota kehormatan? Nggak perlu bayar iuran. Contoh ya, setiap kali datang ke Al-Ikhlas Amsterdam, kita most welcome. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri saku perjalanan keselamatan Ustaz kedua satu pulang besok. Silakan Ustaz bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita membaca doa majlis terakhir pada hari ini, saya akan memberikan sepatah dua kata-kata. Salah satu maqal yang pernah diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, "Anta alladhi ولدتك أمك باكيا والناس حولك سرورا فاعمل أو اجتهد لنفسك أن تكون إذا بقوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا." Jadi dikatakan, beliau mengatakan, antal ladzi waladatka ummuka bakian. Di mana ketika kita semua dilahirkan dari rahim seorang ibu dalam keadaan menangis dan terseduh-seduh, sementara orang yang berada di sekitarnya senang dan tertawa. Ibu-ibu, perhatikan sebentar ya. Antal ladzi, kata Imam Ali bin Abi Thalib, antal ladzi waladatka ummuka bakiyan. Kamu ketika dilahirkan dari seorang rahim ibumu dalam keadaan menangis dan terseduh-seduh, sementara orang yang berada di sekitarmu senyum dan tertawa. Fa'mal li nafsika an takuna idza bakau. Jadikanlah nanti seterusnya ketika kamu pulang ke rahmatullah, jadikanlah orang yang tadi tertawa menangis di depanmu. Dalam artian kita masuk apa ya? Bagi saya Profesor ya Ustaz Sanuri sudah lebih saya anggap sebagai saudara saya. Ya. Saya tadi sempat menangis. Kenapa? Karena setiap malam saya berada di sampingnya Ustaz Adi, saya melihat beliau ada di belakang sini. Dalam artian bukan saya merasa orang yang paling pintar, bukan. Ya, karena saya bersedih, saya maunya beliau ada di samping saya. Tapi lagi-lagi saya punya tanggung jawab untuk memberikan motivasi kepada Ustadz Abi, di mana beliau ini sudah saya anggap sebagai anak kandung saya, sudah saya anggap sebagai anak saya, karena mereka masih butuh bimbingan dan lain sebagainya. Jadi dikatakan ya, anta waladatka ummuka bakiyan wan nasu haulaka masrura. Dikatakan fa'mal ijtihad bi nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Jadi kata ya, kita perpisahan ini merupakan perpisahan yang baik ya. Semoga saja kita membaca doa bersama-sama, insyaallah doa ini akan memberikan perjalanan mereka supaya selamatkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadisnya bukan tulisan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى وفي عليين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah melakukan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menutup acara ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik melati, melati putih harum baunya. Jika ada salah dari kami, Ustaz, mohon maaf setulus jiwa. Demikian rangkaian acara pada hari ini. Masih ada satu lagi pantun. Pergi ke taman memetik melati, melati putih harum baunya. Jika ada salah dari kami, mohon maaf setulus jiwa. Saya selaku pembawa acara juga minta maaf jika salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita